Waktu terus berpacu, Timnas Indonesia ditunggu ajang bergengsi tahun ini, yakni FIFA Series. Hajatan FIFA pertama di 2026 rencananya akan mentas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dari 27 hingga 30 Maret. Indonesia dengan pelatih barunya, John Hartman, akan adu taktik dan teknik dengan 3 negara lainnya, yaitu Bulgaria, UEFA, Kepulauan Solomon, OFC, dan Saint Kitts and Nevis, CONCACF. Meski berstatus tuan rumah, tak ada jaminan bagi skuad Garuda untuk bisa tampil menjadi yang terbaik. 3 rival siap menjegal, terlebih Bulgaria yang berperingkat 87 dunia. Terkait materi pemain, Indonesia tak banyak melakukan perombakan. Nama-nama lawas asuhan pelatih sebelumnya masih jadi andalan di starting 11. Jay Itzes, Justin Hubner, Kevin Dix, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Calvin Verdonk, dan Emil Audero kemungkinan besar masih jadi tumpuan pada laga pertama melawan Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret dan kalau menang langsung ke final 3 hari berselang kontra pemenang Bulgaria versus Kepulauan Solomon pada 30 Maret. Persiapan mepet. Mengingat waktu yang kian mepet, seluruh pemain terlebih yang berkarir di Eropa diharapkan segera berkumpul di waktu yang telah ditentukan oleh PSSI. Coach John Hartman sedang mempersiapkan tim, walaupun belum kumpul karena baru bisa kumpul setelah tanggal 20 Maret. Dan kita akan bertanding di FIFA Series pada 27 Maret melawan Saint Kitts and Nevis, dan jika lolos kita bertarung melawan pemenang antara Bulgaria melawan Kepulauan Solomon pada 30 Maret. Jelang FIFA Series, pengamat yang akrab disapa Ropan angkat suara tentang rencana penambahan 2 pemain lewat program naturalisasi. Yang menarik, yang perlu saya bicarakan di sini adalah isu atau rumor akan ada penambahan pemain. Memang sudah sempat menyebar ada pertemuan antara Ketum PSSI dengan Kemenkumham, tentunya Pak Erick Thohir dan Pak Menteri Kemenkumham. Hasilnya muncul satu isu bahwa akan ada penambahan paling tidak 2 pemain naturalisasi atau pemain diaspora yang baru. Tetapi saya pikir dalam waktu dekat itu tidak mungkin untuk FIFA Series. Pasti sepakat bahwa tidak akan terkejar. Ini sudah Maret. Waktu yang paling pas itu di FIFA Matchday bulan Juni atau di Piala AFF bulan Juli. Tapi Piala AFF itu kan tidak masuk dalam agenda FIFA. Sehingga saya pikir yang paling bagus baru terjadi di antara September, Oktober, November. Pemain baru. Meski belum tahu kapan dinaturalisasi, namun kedua calon pemain naturalisasi bisa dipastikan masih berasal dari Eropa. Kenapa? Karena di sana akan ada FIFA Matchday. Itulah pemain baru atau diaspora yang bisa kita naturalisasi menjadi warga negara Indonesia yang bermain buat timnas. John Hartman sedang menyimpan 2 nama katanya, semua dari Eropa. Mungkin ketika dia pergi pada akhir Januari kalau nggak salah, berkunjung ke Eropa. Dan di sana membidik ada beberapa pemain. Jadi bukan saja berkunjung ke Jay Itzes yang ada di Sassuolo atau ke Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach. PR lini tengah dan depan. Menurut Ropan, Timnas Indonesia butuh pemain tengah dan pemain depan. Tak mungkin pemain belakang karena di sektor ini stok sudah lebih dari cukup. Misi dari Coach JH ini juga mencari pemain ya, pemain yang dia butuhkan. Kalau bicara 2 pemain yang akan diambil, saya pikir tidak ada pemain belakang, karena sudah banyak di belakang. Yang dibutuhkan adalah pemain depan dan pemain tengah. Maka 2 nama yang disebut akan diambil yang kemungkinan besar akan dinaturalisasi itu menurut saya di lini tengah dan kemudian di posisi lini depan yakni striker. Karena itu yang paling krusial bagi timnas kita. Meski di sektor gedor Indonesia punya cukup alternatif, akan tetapi itu dianggap masih kurang memadai di level atas. Tidak mungkin hanya mengandalkan Ole Romeni. Walaupun kita juga punya pemain seperti Ramadan Sananta, Mauro Zylstra masih muda. Tapi mereka belum siap untuk bermain di level tinggi di timnas. Ropan lantas menyebut satu nama, yakni Dean Zandenbergen, yang saat bermain di Divisi 2 Belanda bareng VVV Venlo, Dean Zandenbergen. Jadi, harus mencari pemain yang oke, yang bagus lah. Yang bisa dilihat mungkin saja bagi JH, ia sudah punya nama, tapi masih disimpan, masih dirahasiakan. Kalau bicara dari Belanda, ada Dean Zandenbergen yang berada di VVV Venlo. Dia sebagai nomor 9, paslah, cocok diambil. Tapi bukan tidak mungkin nama lain yang akan muncul. Yang pasti, lini serang dan lini tengah itu yang dibutuhkan. Selain striker, John Hartman juga butuh suntikan darah segar di lini tengah. Tak bisa lagi berharap terus kepada Tom Hay dan Joey Pelupessy. Tom Hay sudah dimakan usia, Joey Pelupessy juga sudah dimakan usia. Keduanya di atas 30 tahun. Jadi kita butuh penyegaran di tengah.
Make pemain-pemain yang ada harus pemain-pemain yang lebih muda, sehingga punya beberapa tahun lagi bisa bermain untuk timnas. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa!